Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Selamat menyaksikan. Selamat sore para pemirsa sekalian. Selamat jumpa kembali dengan Polisi Oh Polisi. Sore ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang sudah sangat terkenal. Beliau adalah mantan Kabar Eskrim dulu dan sekarang beralih menjadi pendobrak petani Indonesia. Ya, petani. Dan itu lebih terkenal daripada beliau mantan Kabar Eskrim. Tetapi ini karena kasusnya yang kita bahas adalah yang seperti kemarin itu ya, tragedi di Rumah Jenderal yang ternyata sangat mengundang perhatian publik sehingga hari ini kita ingin meneruskan hal-hal yang banyak menimbulkan pertanyaan pada masyarakat, terutama berkisar mengenai masalah kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalannya. Dan istilah kita adalah kejanggalan-kejanggalan yang masih janggal karena sampai sekarang belum ada penjelasan yang memuaskan dari masyarakat yang disampaikan oleh Polri ya. Jadi Ya, masih terus timbul janggal terus. ya beranak terus ya, Jang. Kira-kira gimana Mas? Ya, Mas Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas Arianto. Siapa yang gak kenal beliau? Terakhir di polisi di Bitkum, kemudian pernah di luar di kantor Badan Pertanahan, pernah jadi Kapolda juga, dan resersenya sangat unggul karena semua direktorat di reserse itu diduduki semua oleh beliau ini. Kecuali Wakaba dan Kabares. Nah, jadi serse yang matang gitu. Dan beliau ini jelas alumni dari New Zealand gitu kan. Strata 2-nya di New Zealand. Mas Haryanto memang apa yang kita obrolkan kemarin, masyarakat menanggapinya luar biasa gitu. Tapi masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang konon kata masyarakat, kok banyak yang janggal Pak, tolong dijelasin gitu. Iya. Nah, misalnya Mas, pertama Mas Haryanto menjelaskan kemarin, waktu kita ngobrol kemarin, ada kata-kata terlambat. Kejadiannya hari Jumat, kok baru dipublikasi hari Senin. Jadi Iya. hitungan harinya 3 hari. Dan Mas Haryanto jelaskan, ya kalau untuk tolak ukur polisi, yang nembak polisi, yang ditembak polisi, kemudian di rumah polisi, mungkin perlu kehati-hatian. Tapi kalau itu bukan melibatkan polisi, ya terlambat gitu. Gimana, Mas? Ya, sebelum saya masuk kepada pembahasan mengenai terlambat ya Mas saya Ya, ingin mengingatkan kembali. Ini kasus tragedi ini ya, itu betul-betul merupakan bom atom lah menurut saya. bom atom Hiroshima. Bom atom yang bisa meledak dan dampaknya itu terus berkepanjangan gitu Mas. Ya, Karena apa? Kasus ini satu menyingkap masalah aib Polri. iya. Biasanya kalau berita tentang aib itu menimbulkan konotasi publik, Mm-mm. ini pasti nanti ada sesuatu yang disembunyikan. Oh iya, Gitu kan, ya. gitu. Jadi makanya publik pasti akan bertanya-tanya, curiga terus. Mm-mm. Yang dicurigai adalah adanya kejanggalan kan. Nah, Ya, kebetulan yang kedua kasus ini juga menimbulkan kejanggalan. iya. Dan kejanggalan itu masa sih sampai ya sopir sampai begitu, sampai ditembak sampai gitu. Iya, Buset ini sangat janggal gitu kan. kasus apa ini gitu. Apalagi beritanya kejadiannya tanggal Jumat, Iya, 3 hari kemudian baru dirilis mau Senin. dirilis kejadiannya. Wah, ini pasti kejanggalan itu pasti nanti dinilai adalah untuk mempersiapkan skenario yang disusun untuk menutup-nutupi aib polisi itu kan. Kan gitu kan? Untuk merekayasa Ya, publik. kondisinya begitu. Hmm. Jadi kita sekarang fokus pada masalah kejanggalan ya. Nah, Ya, kemudian sekarang masalah terlambat itu tadi ah, Mas. ya, sebagai masyarakat mengatakan terlambat Ya nah gitu gitu. ya. Mm-mm. Tapi saya dengar dari informasi yang saya terima dari Polri begini kan Mas. Kasus ini kan melibatkan internal Polri, Internal Polri ya. pejabat tinggi Polri, Iya, simbol daripada kedisiplinan Polri, topnya kan iya, Kadif Propam. propam ya di rumahnya dia gitu. Iya, tapi kemudian melibatkan, loh kok masalah supirnya dengan ajudannya yang tembak-menembak kan. Iya, Jadi ini dianggap suatu hal yang hati-hati betul. ya. Hati-hati dengan prinsip kehati-hatian itu Polri waktu itu
katanya yang saya dengar ini ya, langsung sigap begitu ada kejadian, langsung melakukan tindakan-tindakan, ya, proses manggil apa, membawa itu jenazah itu ke Kampung halamannya. enggak, bukan ke dokter, Ke dokter Kakiman. dokter, kemudian divisum, kemudian dan habis gitu kemudian olah TKP dari Polres Jakarta Selatan. Ya. Kemudian paginya jenazah dikirimkan ke sana kan gitu kan. Ya, kampung halamannya. Kebetulan waktu itu kan harinya hari Idul Adha itu Pak. Ya, Idul Adha. Idul Adha, sehingga Hari Minggu itu hari Idul Adha. dari Ya. Sabtu sampai Minggu itu jenazah dikirimkan kepada korban ke sana, belum ada apa-apa kan di Ya. luar. Nah, barulah mencuat kabar-kabar di medsos bahwa ini di YouTube malah pertama kali munculnya. Nah, barulah polisi waktu itu mengeluarkan statement pada hari Senin. Jadi alasannya itu adalah karena ini peristiwa yang sangat sensitif, ya. maka polisi mencoba bertindak cepat, mempersiapkan keterangan-keterangan yang cukup untuk memberikan penjelasan, sehingga itu rilisnya baru bisa disampaikan di dalam hari Senin. Ya, dari Humas langsung itu Mas ya. Humas kan yang menjelaskan mengenai persoalannya secara singkat, bagaimana tembak-menembak dan sebagainya. Itu kurang lebih gitu Pak. Jadi yang kami terima itu penjelasan bahwa mengapa terlambat itu kayak gitu Pak. Oke. Tapi Mas, terkait penjelasan, ini ada juga yang bertanya ya, bukan saya bertanya, kalau saya sangat memaklumi itu, tapi kita sampaikan juga keluhan masyarakat atau semacam ketidakpuasan masyarakat. Kok dijelaskan malah menjadi tidak jelas gitu kan? Maksudnya menjelaskan gitu. Kadip Humas menjelaskan, ada juga dari Kapolres Jakarta Selatan ya kalau nggak salah ya. Itu hari hari berikutnya, kok penjelasan ini menjadi tidak jelas gitu. Jelas. Itu bagaimana? Ya itu tadi ya. Pertama kali polisi sudah berusaha mempersiapkan bahan-bahan untuk penjelasan. Ya. Itu kan 3 hari itu kan. Ya. Tapi sayangnya ketika Kadis Karopenmas itu menjelaskan di situ gitu kan. Dia kan menjelaskan bahwa ini terjadinya begini. Kemudian terjadi penembak-menembak. Ini apa tuh? Barada ini dengan brigadir ini. Malah waktu itu sudah disebutkan motifnya gitu. Motifnya membela diri gitu kan. kali tembakan, lukanya kok 7 dan sebagainya itu secara detail. Sayangnya waktu itu tidak dijelaskan step-step yang itu tadi. Itu dijelaskan oleh Kapolres kan gitu. Karena pertama kali dijelaskan itu publik masih tanya kan gitu. Menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi, intinya penjelasan yang disampaikan oleh Polri waktu itu diwakili oleh Mas ya. Dengan penjelasan yang seperti itu malah menimbulkan tanda tanya berikutnya. Iya, baik benar sih kayak gitu sih. Kejadian kok setragis kayak gitu gitu Setragis ya. gitu. Jadi maka banyak pertanyaan-pertanyaan itu tadi Mas. Tapi yang jelas ukuran ketidakjelasan ini kan bukan hanya disampaikan oleh korban. Iya. Korban waktu itu ibunya menyatakan gini, kok beda penjelasannya waktu yang pertama kali datang ngomong gini, yang belakang kok ngomong begini. Iya Mas, terkait dengan Mas nyebut ibunya, ya maksudnya ibunya si yang meninggal ini ya. Nah, Brigpol J. Nah, ini orang tua dari Brigpol J ini ada banyak kejanggalan yang disampaikan oleh dia. Pertama katanya tidak boleh melihat dari isi peti jenazah. Nah, kalau nggak boleh lihat, ini kan menimbulkan kejanggalan. Pertama tentunya dia selaku ibu kan ingin tahu apa betul isinya jenazah apa enggak. Kemudian kalau betul jenazah anaknya beneran apa bukan, meninggal apa bukan. Kira-kira kenapa sih kok nggak boleh? Sebentar Mas, saya khawatir nanti penjelasan yang tidak jelas tadi masih publik masih bertanya. Ya. Polisi juga mungkin nanti komplain. Saya sudah memberikan penjelasan masih kurang jelas. Yang mengatakan kurang jelas itu bukan hanya korban loh Mas. Iya. Tapi pejabat-pejabat tinggi. Ya, itu kan selaku pengawas polisi ya. Dia kan pejabat di Kompolnas. Dan juga dia mengkoordinir ke polisi juga, Polhukam kan. Dia mengatakan memang banyak kejanggalan. Iya. Terus lagi Komisi 3. Gitu. Wah lagi, Pak Ketua Komisi 3 katanya polisi kasih penjelasan kok tak jelas. Iya, jangan gitu ya. Minta pada polisi untuk memberikan penjelasan yang bisa lebih jelas. Jangan kejanggalan dibalas dengan kejanggalan. Jadi pohon kejanggalan gitu. Nah ini gimana ini?
ketidakjelasan ini. Terus IPW. IPW, nah IPW juga dia justru lebih keras lagi, minta dinonaktifkan dari Pak Sambo itu. Kemudian juga katanya kalau tidak itu maka penyidikan atau penyelidikan ini akan menjadi tidak fair gitu. Itu kan statement daripada ICW itu mencerminkan ya Mas bahwa Ya, masyarakat pasti akan curiga, curiga, kan? ya. Kalau polisi itu melaksanakan cuman penyidikan biasa gitu, Mm, itu pasti akan terkendala wong yang dididikan masuk pemimpinannya kan. Iya, Jadi kan makanya dia mengusulkan dihentikan sementara aja supaya penyidikan betul-betul fair. fair, tidak Gitu. ada kendala psikologis ya. Jadi itu lagi Mm, Mas, mm, saya tadi menegaskan memang penjelasan yang selama ini semaksimal mungkin disampaikan oleh Polri, kenyataannya masih menunjukkan yang kurang jelas. Iya, menimbulkan Jadi tantangan dari pertanyaan-pertanyaan. polisi Iya, untuk lain kali menambah kejelasan supaya tidak menambah kejanggalan. iya. Gitu. Mas kembali tadi kepada Mas Susna tadi, Orang tuanya gitu, orang tuanya kan nggak boleh melihat. nggak boleh lihat gitu. Logikanya ya Pak, seorang orang tua kalau begitu menerima putranya sudah meninggal, Oh, anaknya, otomatis iya, pengen tahu dong, kaget setengah pengen tahu mati kan. matinya kenapa kan gitu Eh, kan. Wong dia sehari sebelumnya masih telepon, nak, dia katanya mau pulang, mau eh, ke kampung, mm, tiba-tiba yang dikirim adalah mayat, otomatis ingin pengen tahu. tahu. Ya. Tapi waktu itu kan dia bilang nggak boleh, tapi Mm, setelah memaksa baru boleh. mm. Nah ini saya tidak tahu tuh apa alasan yang disampaikan oleh Polri. Polri Ya dijawab ini saya ya. tidak tahu itu jadi itu kenapa mesti atau itu hanya karangan daripada orang tua saya juga tidak tahu. Tapi saya pikir dia nggak akan ngarang-ngarang seperti itu. Karena ini sudah masuk ranah publik, yaitu masuk Iya, medsos, wajib Polri menjelaskan hal ini gitu. iya. Apa Tapi benar apa kalau tidak gitu ya. dilihat waktu itu kan Mm, datangnya hari Sabtu, Mas. Iya. Dari Sabtu, kemudian begitu jenazah sampai sana, kan ketika peti mau dibuka, nggak boleh kan gitu. Mm-mm. Mungkin ya ketakutan Polri waktu itu kalau ada kemudian langsung publikasi gitu kan jadi rame gitu ya. Iya, Mungkin iya. itu. Tapi akhirnya setelah dipaksa untuk Buka. buka, akhirnya ya dilihat gitu. Mm. Dan begitu lihat kan jadi tambah kaget Mas itu kan. Dilihat tambah kaget kan Mas. Iya, Kan beredar juga isu bahwa misalnya, kenapa sih kok ada luka gitu yang bukan kayak iya, luka tembak? Kan ini bukan hal suatu rahasia lagi ya, karena gambarnya sudah masuk ke ranah publik di medsos, ada luka di bibir gitu kan, bibir, hidung, mana hidung, gitu, kemudian ada luka juga di tangan. tangan. Iya, Nah, kalau lebam dan sebagainya di badan kita nggak bisa lihat karena itu foto yang beredar di publik itu foto pakaian PDU 1 gitu ya. iya. Jadi kita nggak tahu. Hmm. Nah, tetapi luka di sini, luka di hidung, luka di tangan itu ada. Nah, Itu yang dipertanyakan, yang dipertanyakan dan oleh Pak Manu, oleh korban itu. ya, dan sudah dijelaskan juga dulu Kompolnas kalau nggak salah Pak Bini Ya, menjelaskan bahwa luka di tangan bukan jarinya putus tapi karena tembak-tembakan gitu, kena ya. tembak itu. Ini gimana, Mas? Jadi intinya gini Mas, apa yang dikeluhkan oleh korban itu sebagian benar, sebagian benar. Mm-mm. Memang ada luka tembak di sini, Iya, di eh, eh, luka tembak di sini, iya, kemudian ada, tapi ada juga yang di nggak benar. tangan. Karena waktu itu ibunya ngatakan dari Jatuh putus. putus gitu. Nah, Ternyata tidak kan? waktu itu Pak Beni yang dari Kompolnas kan mengecek di foto yang beredar juga sekarang ternyata lecet sini. Gitu. Iya, lecet. Jadi keluhan korban sebagian ada yang benar. Yang Mm-mm. pertama kali bahwa ada luka tembak, Ada. sebagainya, ada luka lebam mungkin ya. Ya, Tapi kan korban melihat gitu, gitu melihat data kayak gitu pasti mensimpulkan, wah ini pasti anaknya dianiaya dulu nih, iya. gitu kan? Mm-mm. Tapi mengenai tangan putus itu apa tidak benar, Mm-mm. ternyata masih ada. Nah itu Mm-mm. juga perlu diwaspadai Pak. Kadang-kadang informasi yang disampaikan itu belum tentu benar semua. Iya, Itu intinya begitu Pak. Jadi kemudian malah komplain lagi, HP anak saya hilang. iya, Pasti itu HP-nya mesti hilang gitu. dilandasi konotasi ini mesti untuk menghilangkan jejak polisi Iya, kan iya, gitu iya, kan. iya. Jadi hal-hal yang seperti ini kan sesuai dengan judul kita ngobrol nih Ya. apa sih, janggal, menimbulkan Iya, janggal. itu kejanggalan dan sayangnya ya sampai saat ini saya juga belum dengar penjelasan resmi daripada polisi menanggapi ini loh, Yang pernyataan janggal-janggal ini ya. terutama untuk HP ini. Karena dulu yang saya dengar waktu itu malah penjelasan dari Profesor Kiki ketika talk show di TV kan atau apa. Ketika Dia talks. mengatakan HP itu kalau diminta ya nggak bisa dong. Wong itu kan HP itu memang miliknya korban ya. Tapi Tapi kan pada saat begitu ini kejadian jadi barang bukti barang kan bukti yang wajib untuk disita oleh untuk polisi. disita polisi.
Nah, menurut saya kayak gini ini mestinya dijelaskan oleh polisi, bukan oleh orang lain kan gitu. Iya. Hmm. Ada lagi Mas, terkait dengan yang wah ini heboh di masyarakat ke apa namanya yang ganjil, janggal gitu. Ngapain sih polisi ngambil apa namanya apa itu CCTV? Lah, Nah, CCTV iya, diambil. Dan sekarang beredar juga di apa namanya media sosial, ranah media, ya mungkin kita lah bisa menjernihkan dan bisa menyampaikan ini pada Polri gitu. iya. Dikatakan Pak Ketua RT-nya kalau nggak salah, wah itu yang ngambil apa namanya Baris Krim gitu, apa reserse gitu. Ini Jadi kalau mengenai pengambilan CCTV itu ada dua sumbernya yang bertentangan, Mas. eh, Pertama kali, mm, orang tuanya sendiri kan menanyakan, masa itu rumah pejabat elit, masa eh, CCTV-nya nggak ada? ya, Kan dibilang oleh polisi bahwa kalau di depan kamar tuh emang nggak ada CCTV-nya. ya, ya, ya. Nggak mungkin seorang pejabat elit CCTV-nya nggak ada gitu Mm, kan. Itu satu sisi orang tuanya mengatakan gitu. Jadi dia mencurigai kok di tempat itu CCTV-nya katanya seminggu sebelum itu rusak, ada ya, berita gitu guys. Tuh. itu Mas loh yang jelaskan. Dari Penmas mengatakan sudah seminggu apa 2 minggu ya, Ya kalau nggak salah katanya Pak rusak gitu Perman, kan. CCTV Gitu. rusak. Ya terus nah celakanya kan di cross check Pak sama wartawan mana Ternyata tidak rusak. dengan RT. Ah, RT-nya kan kebetulan kan mantan polisi juga kan, ya, gitu kan. Jadi saya pikir keduanya, ya, benar. iya. Jadi saya pikir ya beliau cerita apa adanya kan gitu. Ah, Beliau sebagai RT waktu itu merasakan enggak itu nggak harus rusak. diganti kan itu CCTV diganti gitu kan. CCTV diganti terus kemudian ya jadi saya pikir waduh wah, ini kok jadi simpang siur gitu Jadi kan. makanya tadi penjelasan tidak jelas. Jadi kalau secara teori ya Mas ya, Heeh. biasanya kalau habis terjadi suatu kejadian tembak menembak itu ataupun apapun yang terjadi, nomor satu polisi pasti akan menyita CCTV yang ada. CCTV itu jelas. Penyitaannya tuh biasanya anunya aja apa recordnya ada, Rekod ya, recordernya apa artinya itu rekaman yang rekamannya aja yang diambil gitu. Tapi kalau memang penting sekali ya itunya diambil ya nggak apa-apa. Tapi asalkan itu diambil penyidik. oleh penyidik kan gitu. Jadi yang diambil bukan apa Bukan namanya monitornya, tapi kameranya, rekaman tapi itunya. rekamannya. Ya gitu. Dan informasi terakhir itu yang ngambil katanya reserse. Hmm. Jadi percayalah masyarakat kalau reserse yang ngambil itu pasti dalam Ya. rangka Untuk penyelidikan dan tujuan penyidikan. penyelidikan Dan atau penyidikan. Nah, itu jadi memang CCTV itu dalam prosedur ya memang harus diambil ya, gitu. jadi penjelasan yang katanya tidak jelas bahwa itu rusak sebelumnya itu nggak benar. Ya, kita sampai sekarang harus dijelaskan oleh Polri ya bahwa yang dikeluhkan oleh korban bahwa CCTV itu rusak ataupun apapun yang enggak ada Mm-mm. itu memang prosedur dari para polisi diambil. Diambilnya Diambil kapan? Kemudian itu untuk pembuktian dan itu masih ada. masih Nanti ada. bisa dibuktikan lah di pengadilan gitu. Jadi serse pasti akan buka itu di Iya, pengadilan. itu harus Nah, dibuka itu siapa yang semua. terekam di situ? Ya, Karena apa? CCTV itu kan sentralnya kan berada di pos satpam kan, diambil ya. diambil oleh penyidik, Dan itu dibawa CCTV-nya milik milik RT kan. milik RT. Pak RT-nya Kok keberatan karena diambil dari beliau gitu. Jadi ini itulah Mas. Kita ini memang jadi beranak pinak gitu. ada jadi CCTV. Tapi Iya. insya Allah mudah-mudahan masih ada rekaman di CCTV itu, masih ada rekaman terrekod sebelum peristiwa, saat peristiwa, dan sesudah Itulah yang peristiwa. dibutuhkan untuk penyidikan Nah, nanti kan. Sehingga jadi harusnya insya Allah bisa lah diambil. kalau itu terbuka nanti dan memang itu kan tidak diumumkan hasilnya sekarang kan hasil rekaman Betul, itu betul. undang-undang apa Ya. namanya walaupun Memang ada ini dilema Mas, polisi mm-mm. ya. Sekarang ya, polisi akan menerangkan sedetil-detilnya Ya keliru. Karena ya di dalam undang-undang KIP ya, itu kan ada apa itu batasan-batasan di ya pasal 17 apa Undang-Undang pasal 17 14 undang-undang itu itu untuk menyatakan kepentingan penyidikan seorang termasuk pejabat publik harus memberikan apa, informasi ke- kepada masyarakat. masyarakat Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan masalah penyidikan, untuk keamanan melindungi negara. keamanan saksi dan korban Hmm, itu boleh di-keep mm-mm. sampai kapan bisa Dibuka dipublikasikan. Nah, jadi sekarang dilema bagi polisi ya, menjelaskan sejelas-jelasnya juga salah, tidak tidak menjelaskan juga itu menimbulkan kejanggalan-kejanggalan yang jangan bisa janggal. Nah, ini harus harus pandai-pandai polisi memilih bagaimana caranya menyampaikan itu. menyampaikan supaya tidak jangan. Iya, Jadi artinya kita bersabar, kita menunggu penjelasan dari pihak. masyarakat ya, masyarakat diharap. Tapi gini Mas, masyarakat itu otomatis nggak bisa lah dibatasi bersabar karena ini Iya, udah sifat daripada info ini sangat viral. iya, Masyarakat ingin tahu kan gitu. gelinding sendiri dia. Makanya gini. Nah, makanya di sini juga polisi perlu fokus, Mas.
di samping dia kerja keras cepet-cepet menyelesaikan ini, juga dia punya fokus juga memberitahukan pada masyarakat. Masyarakat. Jadi saran kami itu kalau bisa ya, itu tim khusus itu tiap hari buka itu Mas, buka perkembangan masalah diminta Perkembangan atau tidak gitu. apa yang sudah Yang bisa didapat disampaikan itu dan untuk apa yang sudah dipublikasi ya, dengan publikasi itu tidak mengganggu jalannya penyelidikan dan penyidikan. penyidikan gitu. Jadi memang Itu bagian tugas pokok polisi iya, juga nih iya, karena untuk meredam ataupun bukan meredam ya, mengendalikan jangan sampai liar liar, kemana-mana tidak terjawab. tuduhan liar tidak Iya. terjawab. Jadi kebebasan informasi iya kita Iya. lakukan, tapi pembatasannya demi kepentingan penyidikan tetap ada, tetap tapi ada bukan berarti bahwa itu akan di-keep, akan disimpan selama-lamanya. dan disimpan hanya untuk menutupi keburukan polisi. Bukan Jangan polisi. sampai gitu. Jadi harus percaya bahwa polisi tidak akan merekayasa kasus ini Iya, dan tidak akan menutupi demi kepentingan menutupi keburukan, Iya. tidak. Artinya kita sementara punya keyakinan bahwa Polri akan mengungkap kasus ini. Tidak mungkinlah apa yang diduga Pak Mahfud itu, Pak Mahfud sudah mengatakan kan, jangan bunuh apa nyamuk apa tikus gitu, Pak. Jangan membakar lumbung hanya untuk menangkap seekor tikus. Tikus, nah, gitu. gitulah kira-kira. Jadi saya yakin Polri akan terbuka seterbuka-bukanya. Dan kita Mas sebagai mantan serse semua masih punya keyakinan bahwa polisi akan menyelidiki dan menyidiki perkara ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, azas yang berlaku, hukum yang berlaku, kemudian teori-teori yang sudah diajarkan dengan scientific crime investigation dan berlandaskan hukum dan moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu syarat teoritis kayak gitu Mas. Iya. Syarat tugas pokok polisi kayak gitu. Tapi yang saya ingin ingatkan pada polisi juga ya, dia dulu pernah jadi polisi juga ya, jadi 30 tahun lebih. Bisa mengamati bagaimana ya kebetulan kita sekarang kan dari kacamata masyarakat ya. Iya. Polisi sekarang harus sadar ini. Satu ya, jangan sampai kecolongan 2 kali. Iya. Ini kan berita besar gitu. Sangat besar. Gara-gara kita tunda 3 hari, jadi malah timbul dugaan rekayasa oleh polisi. Iya. Jadi sekarang yang terjadi ini adalah di mata publik, mereka masih belum percaya. Jadi, Apa yang disampaikan oleh polisi itu bahwa skenario-nya kayak gini, buktinya mendukung kayak gini gitu. Mereka masih beredar kurang percaya. Iya. Nah, itu tantangan polisi itu, Mas. Untuk dibuka gitu yang lebih mencari yang sebenarnya terjadi kayak gini didukung dengan alat bukti yang begini dan bisa menepis dugaan mengenai skenario itu tadi. Iya. Ya kan gitu kan? Sangat-sangat sependapat saya. Makanya kita pesankan para Polri profesional betul, Iya. yang detail, Iya. dan transparan untuk mengurangi kecurigaan-kecurigaan. Tuduhan-tuduhan. Tapi juga terbatas pada KIP itu tadi. Ya. Jadi yang terakhir ya, yang kita harapkan mudah-mudahan sangkaan publik bahwa ini suatu rekayasa Polri atau untuk menutup aib itu bisa ditepis oleh Polri dengan pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum. Ya. Ya kan? Nah, kalau tugas sementara ini selama proses berjalan, polisi harus kerja keras, profesional, proporsional, berkeadilan, tapi juga memanage informasi supaya masyarakat jangan liar ke sana sini, tapi mendapatkan penjelasan termasuk seperti kita jelaskan ini tujuannya kan untuk kondisi kayak gini. Ya kita ini kan tujuannya kan untuk juga memberikan masukan pada Polri, juga memberikan masukan pada masyarakat sebagai public education gitu. Tidak ada kita membantu polisi memberikan pencerahan pada masyarakat. Sepentangan kita juga kita tidak ngarang-ngarang. Dan mungkin kita membatasi, tidak mungkin menutup apa yang beredar di masyarakat. Polri sendiri tahu bahwa sudah beredar di media sosial itu gelinding ke seluruh dunia bahwa ini dan tanpa adanya penjelasan resmi dari pihak kepolisian untuk sesuatu hal informasi publik yang sudah saatnya diketahui, maka ini akan menjadi bola liar terus. Iya. Memang ini sudah tantangan ya. Tantangan Polri menghadapi dilema, menghadapi aib yang seperti ini, marilah sama-sama ya, masyarakat juga mendorong polisi sendiri jangan sampai konyol dia ya. Iya. Mengorbankan untuk melindungi seseorang gitu. Tidak perlu gitu kan. Masih banyak polisi yang baik. Jadi mudah-mudahan tuduhan itu tidak benar. Tidak benar. Juga di lain sisi juga
mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh polisi itu benar-benar yang benar. Iya, benar yang benar. Dan kalau tidak benar yang disampaikan polisi, masih ada satu kebenaran lagi apa kata Mas Ya, tadi? dari Tuhan yang Ada kebenaran dari Ya, Allah. Jadi siapa yang menutupi suatu kebenaran, maka Allah lah yang akan buka. akan membuka nanti gitu. Jadi itulah kita yakin kepada Allah, maka penyidikan berdasarkan scientific crime investigation dilandasi oleh hukum dan moral. Ya. Insya Allah ini akan bagus. Jadi saya kira begitu Mas. Ya, Mungkin ada jadi pesan-pesan Mas Areto kepada ini baru sebagian kecil saja daripada kejanggalan-kejanggalan yang muncul di lapangan ya. Ya. Nanti kita masih akan sambung lagi lah terkait pasti itu pasti banyak sekali. akan Tapi berseri. intinya dari pembicaraan ini kita ingin mendorong kepada masyarakat, marilah kita bersama-sama pelototin ya proses ini, tapi juga jangan mudah terprovokasi oleh skeptisme ataupun teori-teori spekulasi Iya. gitu. Dan kemudian di samping itu polisi juga harus betul-betul mulai dari sekarang Kerja ya. betul-betul kerja yang benar-benar, jangan sampai melindungi sesuatu yang direkayasa. Direkayasa. Karena Karena kapan itu fatal sekali akibatnya. waktu akan membuka Ya, kebenaran itu sesuatu akan terbuka di benar. belakangnya. Jadi Ya, kita semangati polisi kita yang sekarang dalam cobaan. polisi milik kita bersama. Kita Oke, cinta terima kasih. polisi. Selamat sore. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.